Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Li Jie Lao Shi dalam belajar bahasa Mandarin untuk bisnis bagian yang kedua. Nah, dan kali ini kita akan membahas apa ya? Mari kita mulai. Yang pertama adalah deal ya. Deal itu boleh dibilang kesepakatan juga atau perjanjian ya. Deal itu apa? Ingye, xie Nah, ingye ini usaha atau bisnis ya. Ingye, xie ini adalah perjanjian. Nah, jadi ingye xie ya, perjanjian bisnis ya, perjanjian usaha ya, ingye xie. Atau juga bisa jiaoyi ya, jiaoyi ya. Jiaoyi ini adalah perdagangan ya. Perdagangan itu namanya jiaoyi. Oke, deal itu bisa ingye xie jiaoyi. Kemudian kontrak. Nah, kontrak itu adalah hetong. Ya, misalnya kita menandatangani sebuah kontrak bisnisnya itu namanya qian hetong. Atau misalnya karyawan pada saat masuk ke sebuah perusahaan dia harus membuat sebuah pernyataan ya, itu kontrak kerja itu juga hetong ya. Jadi qian hetong, membuat kontrak kerja. Commerce. Commerce ini adalah shangye ya, shangye. Nah, shangye ini adalah perdagangan atau bisnis ya. Jadi shangye ya, shangye. Bisnis ya, bisnis ini juga bisa shengyi atau shangye juga. Jadi shangye ini bisnis ya, shengyi juga bisnis. Zuo shengyi ya, membuat bisnis ya, atau menjalankan bisnis ya, zuo shengyi. Ya, shangye, shangye itu berarti dalam usaha apa ya, shangye. Nah, jadi shengyi, shangye. Kemudian trade ya, perdagangan itu kita sebut mao-i ya, mao-i. Nah, misalnya perdagangan internasional ya, guoji mao-i ya, guoji mao-i. Kemudian marketing. Apa itu marketing? Pemasaran ya, yaitu 市场营销 ya, 市场 ini market, pasar. 营销 ini adalah penjualan ya, 营销. Jadi 市场营销 berarti pemasaran ya. Jadi marketing adalah 市场营销. Kemudian strategi ya, strategi. Strategi ini adalah 策略 ya, 策略. Misalnya sebuah perusahaan memasarkan barangnya ya, tentu saja perlu menggunakan berbagai strategi. Nah, strategi inilah namanya 策略 ya, 公司的策略. Jadi strategi perusahaan ya. Kita lanjut dengan taktik. Taktik ini namanya 战术. Ya, kalau dalam zaman dulu ya, zaman dulu itu berperang itu harus menggunakan janshu. Janshu ini sebenarnya adalah taktik perang ya. Nah, dalam bisnis digunakan juga. Kenapa? Karena berbisnis itu adalah berperang ya, berperang. Nah, perang bisnis. Maka disebut janshu juga. Pingfa ya, pingfa ini juga taktik ya. Nah, tapi pingfa itu lebih ke untuk ini apa? Untuk apa namanya itu tentara ya. Nah, kalau Chanshu ini biasanya untuk umum ya taktik ya. Nah, kalau untuk tentara untuk pergi berperang itu lebih ke Pinfa. Pinfa ini strategi tentara ya, strategi berperang. Kemudian plan ini rencana ya, 计划 namanya ya. Nah, misalnya 公司有什么计划? Perusahaan itu ada planning apa? Nah, 计划. Kemudian project itu bisa 项目 ya. 项目 itu sebuah project ya, project apa ya, 项目juga bisa 计划. Karena project itu juga berupa perencanaan ya, 计划. Ataupun 预测. Ya, nah, 预测 ini adalah perkiraan ya, perkiraan. Project ini kan juga sebuah perkiraan yang belum dijalankan oleh perusahaan, hanya berupa rencana, maka disebut 预测 ya. Jadi boleh 项目, 计划, 预测. Kemudian scam ya, scam itu skema itu 方案. Sebuah skema yang kita susun
ya, berupa rencana-rencana strategi yang akan kita gunakan dalam pemasaran. Nah, biasanya kita karyawan disuruh membuat fangan, membuat skema untuk diserahkan kepada manajer perusahaan, ya, kepada direktur, ya. Nah, tentang rencana pemasaran, strategi pemasaran yang akan digunakan, ya, fangan. Kemudian policy. Policy ini bukan polisi, ya, bukan. Policy ini adalah 政策. 政策 ini kebijakan, ya, kebijakan perusahaan misalnya, ya, 公司的政策 atau kebijakan negara, ya, 国家政策. Nah, intinya 政策 ini kebijakan. 规定 ini aturan, ya, 公司的规定 aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan, ya. Jadi 政策 规定. Kemudian competition, ya, kompetisi, pisai. Pisai ini kompetisi atau juga bisa pertandingan, itu namanya pisai. Nah, jadi kalau dalam berbisnis ya seperti kompetisi, ya, pisai. Pertandingan, ya, pisai. Nah, misalnya pertandingan bola, ya, bola itu 球赛, 球比赛, ya, 打球比赛. Atau misalnya pertandingan bola basket, ya, 篮球比赛. Nah, 竞争 lebih ke persaingan, ya, 竞争 jadi kompetisi, nah, 竞争. Jadi kalau pisai lebih ke pertandingan, kalau 竞争 lebih ke persaingan, ya, 竞争. Jadi kalau bisnis itu lebih berkepersaingan itu, ya, 竞争. Kompetitor ya 竞争者. 者 itu orangnya. Jadi 竞争者, ya, 竞争 persaingan, orang yang lagi bersaing. 竞争者 atau 竞争对手, ya, 对手, ya, 对手 ini juga lawan, ya. 对手 ini lawan kita. 竞争对手 jadi lawan lawan dari kompetisi kita siapa, ya. 竞争对手 jadi kompetitor bisa 竞争者, 竞争对手. Kemudian supplier, supplier itu 供应商, ya. 供应商. Nah, kan ada perusahaan yang khusus mensuplai barang untuk dijual. Nah, itu supplier kita itu namanya 供应商, ya. 供应商. Kemudian distribusi, ya, 分配. Ini 分配. Jadi barang yang sudah diproduksi oleh pabrik itu didistribusikan dari misalnya pedagang besar ke grosir, ya, atau grosir kemana, ya, itu namanya distribusi itu. Nah, jadi tidak bisa kalau pabrik itu langsung sendiri yang menjual ke pasar, ya kan, jadi agak susah. Makanya dia harus melewati dari pedagang besar melalui grosir, ya, dari grosir ke pedagang eceran. Nah, begitu, itu namanya 分配. Atau 分支, ya. Jadi 分配 boleh, 分支 juga sama, ya. 分支 itu juga membagi-bagi, ya, membagi-bagi ke berbagai cabang-cabang, ya. 分支. 分送产品, 分送 mengantarkan 产品. 产品 ini barang dagangan, itu produk, ya. Produk itu 产品. Jadi 分送产品 mengantarkan produk. Nah, jadi distribusi bisa 分配, 分支 atau 分送产品. Kemudian launch, ya. Launch itu artinya apa? Launch itu misalnya perusahaan lagi men-launch barang yang baru, ya. Nah, ya? Itu namanya 推出, ya. 推出. Nah, 推出 ini berarti perusahaan sedang meluncurkan produk apa? Produk baru biasanya baru dibilang 推出. Misalnya HP Xiaomi sekarang lagi meluncurkan versi yang terbaru, Redmi berapa. Nah, itu mulai di launch, ya, atau 推出, ya. Atau 发起 boleh, ya. Launch itu bisa 推出, bisa 发起. 发起, ya. 发起juga bisa. 发起berarti dia membuat yang baru, ya, menciptakan yang baru. Jadi perusahaan menciptakan HP yang terbaru. Nah, jadi di launch, ya, di 发起 apa? 发起 Xiaomi Redmi yang ke berapa. Jadi launch itu 推出 bisa 发起.
Kemudian customize, ya customize itu 定做的. Nah, apa sih 定做的？定做的 itu yang dipesan sesuai yang dimau. Nah, intinya customize itu adalah yang bisa disesuaikan, yang bisa di custom. Jadi 定做的, nah, yang dipesan sesuai yang dipesan ya, atau pesanan ya, 定做的 pesanan. Misalnya baju ini sesuai dengan yang dipesan apa, yang dibikinkan apa ya. Jadi sesuai pesanan. 定做 ya, 定做的。制定的, nah sama 制定的 ya. 定做 dengan 制定 ini kurang lebih ya. 制定itu berarti produksi yang dipesan ya. Nah, yang dipesan sesuai produk yang disesuai pesanan. Nah, kalau 定做 dengan 制定 ini sama ya. 定做 itu membuat, membikin. Kalau 制定 ini kan memproduksi. Jadi hal yang dipesankan produksi ya, yang dipesan sesuai dengan keinginan konsumen. Brand, apa itu brand? Brand itu 品牌 ya. 品牌 brand, misalnya baju itu brandnya apa ya, namanya 品牌. Kemudian advertising ini 广告 ya. Apa itu advertising? Yaitu iklan. Nah, iklan ini namanya 广告 ya, 广告. Kemudian campaign ya, campaign ini 活动. Nah, maksudnya 活动 apa? Misalnya perusahaan meluncurkan atau ingin memasarkan suatu barang, dia melakukan sebuah kegiatan. Nah, kegiatan itu disebut 活动 ya, 活动. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan membahas di pertemuan berikutnya kita akan membahas kosakata yang lain yang berhubungan dengan bisnis ya. Oke, sampai di sini dan sampai jumpa semuanya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.